5 senjata kimia paling mematikan dalam sejarah. Halo geng, selamat datang kembali di channel Bicara. Nah, pada kali ini kita akan membahas senjata-senjata kimia paling mematikan dalam sejarah. Nah, kita akan membahas secara lengkap mengenai penemuan, pemakaian, dan dampak dari masing-masing senjata kimia mematikan ini. Waduh, udah kayak kuliah aja. Ngomong-ngomong, senjata kimia adalah senjata berupa zat kimia beracun yang digunakan untuk membunuh, melumpuhkan, ataupun melukai musuh. Nah, hal ini tentu berbeda dengan senjata api ataupun nuklir yang menimbulkan efek mematikan karena daya ledaknya. Senjata kimia digolongkan ke dalam senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction. Bang, emang kenapa sih disebut gitu? Nah, senjata ini disebut seperti itu karena efeknya yang jauh lebih mematikan dibandingkan senjata konvensional. Nah, senjata ini juga dapat dengan mudah tersebar luas dan menimbulkan efek mematikan ke banyak orang. Oh gitu bang. Jadi mana nih 5 senjata kimia paling mematikannya? Ya elah, sabar tong. Yaudah langsung aja kita bahas 5 senjata kimia paling mematikan dalam sejarah. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk dukung channel Bicara dengan cara mensubscribe channel Bicara serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. VX. VX adalah sejenis senyawa kimia sintetis yang tergolong ke dalam kelompok organofosfat. Hah? Oregano? Ya elah, bukan oregano, organofosfat. Organofosfat merupakan racun kontak yang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase darah dan bekerja sebagai racun saraf sebagaimana halnya dengan racun golongan karbamat. Nah, ngomong-ngomong, senyawa ini berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau dan memiliki dampak mematikan, bahkan dalam dosis yang sangat kecil. Hanya dengan 10 mg senyawa VX cukup untuk membunuh seseorang melalui kontak dengan kulit. Sedangkan melalui inhalasi atau pernafasan dibutuhkan hanya sekitar 30-50 mg senyawa VX untuk membunuh seseorang. Dalam penggunaannya sebagai senjata kimia, senyawa ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan juga otot tubuh. Hal ini kemudian menyebabkan gejala kelumpuhan dan pada akhirnya kematian karena lumpuhnya otot-otot pernafasan. Wah, ada-ada saja ya orang. Kok bikin yang beginian? Ya, begitulah. Kenapa nggak bikin gas cinta aja ya? Ngomong-ngomong, senyawa ini pertama kali ditemukan di fasilitas penelitian Porton Down di Inggris pada tahun 1950-an. Senyawa ini pernah beberapa kali digunakan dalam aksi pembunuhan dan juga peperangan. Sarin. Bang. Apaan? Tahu nggak? Aku tuh suka banget makan mie. Nama mie-nya itu mie sarin. Apaan sih lo garing banget? Sarin adalah sejenis senyawa organofosfat sintetik yang bersifat beracun. Dalam penggunaannya sebagai senjata kimia, gas sarin memiliki beberapa kemiripan dengan senyawa VX. Keduanya mempengaruhi sistem saraf dan juga otot, serta menyebabkan kematian dengan melumpuhkan otot pernapasan. Dalam dosis rendah sekalipun, gas sarin terbukti sangat mematikan. Jika tidak segera ditangani, korban gas sarin akan mengalami kematian atau kerusakan saraf permanen. Gas sarin ditemukan pada tahun 1938 oleh sekelompok ilmuwan di IG Farben, yaitu sebuah perusahaan bahan kimia di Jerman. Dalam sejarah, penggunaan gas sarin terbukti menghasilkan dampak mematikan secara massal dalam waktu yang singkat. Misalnya, dalam perang Iran dan Irak, ataupun serangan di wilayah Ghouta di Syria.
gas mustard. Wah, aku jadi lapar. Hah? Kok lapar? Kan mustard itu saus yang buat di burger. Kayaknya bukan mustard yang itu deh. Gas mustard yang ini adalah sejenis senyawa kimia beracun yang bersifat sitotoksik atau suatu sejenis senyawa kimia yang mampu merusak sel tubuh. Dalam suhu ruangan, senyawa ini berwarna kuning kecoklatan serta memiliki bau yang mirip dengan tanaman mustard. Gas mustard sendiri sebenarnya berwujud cairan yang mudah menguap atau volatile. Ngomong-ngomong, kontak dengan senyawa kimia beracun ini dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Waduh, jadi atut. Yoi. Dalam dosis yang tinggi, gas mustard dapat menyebabkan gatal-gatal dan iritasi kulit. Ngomong-ngomong, penggunaan senyawa ini pernah digunakan sebagai senjata kimia pada Perang Dunia Pertama. Fosgen. Oh gitu. Belum, Tong. Fosgen adalah sejenis senyawa kimia beracun dengan formula COCl2. Senyawa ini berupa gas yang tidak berwarna dan berkonsentrasi rendah. Selain itu, senyawa ini juga dapat dikenali melalui baunya yang khas dan mirip dengan bau jerami atau rumput. Fosgen sendiri diciptakan karena adanya keperluan akan senjata kimia gas beracun yang tidak dapat dikenali dari warnanya. Ngomong-ngomong, senyawa ini pertama kali ditemukan oleh sekelompok ilmuwan pimpinan Victor Grignard. Senyawa ini pertama kali digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Penggunaan fosgen sebagai senjata kimia memakan korban dalam jumlah besar, yaitu sekitar 85.000 nyawa. Selain pada Perang Dunia Pertama, fosgen juga digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Tiongkok dan Jepang yang kedua. Senjata kimia seperti fosgen ini saat itu diproduksi oleh Unit 731, sebuah unit research and development peperangan biologi dan kimiawi tentara Imperial Jepang. Novichok. Novichok adalah serangkaian senjata kimia berupa senjata kimia biner yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan Rusia di antara tahun 1971 sampai 1993. Senjata kimia biner? Apaan tuh, Bang? Nah, senjata kimia biner adalah senjata kimia yang terdiri atas dua bahan baku zat kimia. Jika dua bahan kimia ini digabungkan, maka keduanya akan membentuk senyawa kimia mematikan yang dapat digunakan sebagai senjata kimia. Menurut para ilmuwan yang mengembangkannya di Rusia, senyawa kimia ini adalah senjata kimia paling mematikan yang pernah ada. Mereka mengklaim bahwa Novichok 5-8 kali lebih mematikan dibandingkan dengan VX. Novichok sendiri dikembangkan dalam sebuah program Uni Soviet dengan kode nama Folian. Gejala dari senjata kimia Novichok juga sangat mematikan. Hanya dalam beberapa menit setelah kontak, efek dari senyawa kimia ini akan dirasakan oleh korban. Novichok akan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf tubuh. Gejalanya berupa mata memutih karena penyempitan pupil, kejang-kejang, hingga koma atau kematian. Walau tidak pernah digunakan dalam peperangan, terdapat beberapa kasus yang melibatkan senyawa mematikan ini. Misalnya percobaan pembunuhan Sergei dan Yulia Skripal di Salisbury, Wiltshire, Inggris di bulan Maret 2018. Sergei Skripal adalah seorang agen rahasia Rusia yang bekerja sebagai agen ganda bagi badan intelijen di Inggris. Setelah menjalani perawatan intensif, mereka berdua akhirnya berhasil selamat dari serangan menggunakan senyawa mematikan ini. Melalui investigasi kepolisian, dipastikan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa dengan kode A234, yaitu salah satu jenis senjata kimia Novichok. Kesimpulan. Wah, serem banget ya. Ternyata nggak kalah bahaya sama pistol ataupun senjata tajam loh. Yoi, benul banget. Dan kalian tahu nggak, di Indonesia juga ada loh contoh penggunaan zat kimia. Apa coba? Apa ya? Ya, betul sekali. Gas air mata. Perasaan gue belum jawab. Tapi tenang, gas air mata tidak semematikan Novichok. Tapi tetap aja perih, Bang. Ya iya sih. Tapi ngomong-ngomong, itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai senjata kimia paling mematikan dalam sejarah. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Selain itu, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan juga share video ini.
Nantikan terus video lainnya di channel Bicara dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.